selamat datang di acara Ngobrol Santai Stikes Telogorejo, Semarang. Nah, di sini saya Ines selaku host pada acara hari ini, dan di sini kita akan membahas tema dengan judul From Character to Dream: The Role of Excellence Personality in Achieving Success. Nah, di sini kita tidak akan ngobrol sendiri, kita akan ditemanin oleh Bu Devina selaku psikolog klinis Stikes Telogorejo, Semarang. Halo Bu Devina. Halo Mbak Ines, baik. Mbak Ines sehat? Alhamdulillah. Sebelum membahas tentang judul kita hari ini, nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu mengenai kepribadian itu seperti apa? Kepribadian itu merupakan ciri khas dari setiap orang yang itu pasti muncul ketika ia berinteraksi dengan orang lain, kemudian menghadapi situasi, ya, permasalahan yang ada di sekitarnya. Jadi kepribadian itu akan terbentuk, memang ada persentase dari genetika, kemudian pengalaman hidup, ya, dan setiap orang pastinya yang dia punya trauma sama yang nggak punya trauma, dia akan berkembang dalam proses yang berbeda juga, Mbak Ines. Gitu. Berarti berpengaruh juga ya dari genetik maupun perjalanan hidupnya itu ya. Betul sekali. Jadi yang namanya kepribadian itu kan ada 3 unsur ya. Unsur pembentuknya yaitu pengetahuan, kemudian ada perasaan dan ada dorongan ya, atau hasrat ya kita sebutnya. Jadi kalau yang namanya pengetahuan artinya apa yang dia terima, informasi, ilmu, ajaran, pembiasaan ya, yang dia terima sejak kecil, yaitu sangat berpengaruh banget dari pola asuh. Ya, baik dari pola asuh orang tua atau orang-orang di sekitarnya, guru misalnya gitu ya. Artinya yang dia tanam, moral value-nya dapatnya apa gitu. Kemudian perasaan, feel ya, artinya ketika kita memutuskan untuk membantu orang lain misalnya ya, ada rasa bahwa kita mungkin lebih puas ya, senang gitu ya, rasa wah bangga ya bisa bantu orang lain. Muncul nggak perasaan itu gitu ya, atau mungkin lebih kepada perasaan ya udahlah aku mengurung diri aja ya, daripada berinteraksi kayaknya nggak terlalu bermanfaat. Ini namanya perasaan ya gitu. Nah, kemudian dipengaruhi oleh dorongan atau hasrat ya. Jadi ada nggak sih dorongan sesuatu hal yang ini membuat kita harus berlaku seperti apa? Misalnya dorongan untuk kita bisa makan, memenuhi kebutuhan hidup misalnya. Harus kerja keras nih gitu ya, harus bersemangat. Mau aku introvert kayak apa, aku harus berusaha untuk kenal orang di luar sana misalnya. Ya, dorongan ya. Jadi hasrat untuk alasan kita berperilaku ya, sehingga itu ketika menjadikan kebiasaan namanya conditioning, kita ulang-ulang ya terbentuklah. Apakah kepribadian itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesuksesan suatu orang? Oke, ya tentunya itu betul sekali Mbak Ines. Tentunya dunia kerja itu pasti mencari orang yang nggak sembarangan ya, yang mau dia pilih ya sebagai kandidat untuk bekerja di institusi atau perusahaan miliknya ya kan. Jadi nggak mau sembarangan orang ya. Tentunya seseorang itu harus mempersiapkan diri sebagaimana dirinya sesuai dengan yang dibutuhkan di perusahaan atau di tempat dia minati untuk dia bekerja. Gitu. Nah, untuk kepribadian sendiri nih, kepribadian seperti apa yang orang-orang tuh harus miliki untuk menuju kesuksesan tersebut? Oke, yang pertama adalah work orientation ya. Jadi dia harus punya arah kerja. Mau dia aslinya orangnya mageran misalnya gitu ya, tapi mau tidak mau dia sudah berhadapan dengan dunia kerja nih, dia harus mempersiapkan diri dengan menjadi seseorang yang lebih bekerja keras lagi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketaatan ya. Jadi mungkin kalau kita bahas soal prestasi ya, mau pinternya kayak apa orang itu, tapi dia nggak bisa ngikutin aturan, sama atasan nggak patuh ya, bahkan nanti dia akan menjadi orang yang merugikan perusahaan atau tempat dia kerja ya. Sehingga kepatuhan terhadap atasan, terhadap aturan, budaya organisasi, itulah ya orang yang juga sangat dibutuhkan ya untuk di tempat tersebut. Berikutnya berkaitan dengan pergaulan ya. Jadi pernah dengar nggak istilah individu introvert dan ekstrovert ya? Di mana kalau introvert tuh orientasinya ke dalam, dia sangat menyukai aktivitas menyendiri bersama diri sendiri, dan hal-hal itu yang dianggap powerful adalah mungkin ya yang tidak berinteraksi dengan orang banyak. Sedangkan ekstrovert tuh sebaliknya. Nah, tapi mau gimana pun juga pastinya meski kita nggak suka nih kerja sama orang lain ya, sukanya kerja individu gitu ya, tapi mau kita kerja nanti tetap pasti yang dibutuhkan adalah orang yang bisa bekerja sama tim ya, kaitannya sama koordinasi, kolaborasi, itu pasti butuh orang yang bisa kerja sama tim ya. Kemudian ini juga penting Mbak Ines ya, jadi dari segi sifat
ya. Oh, iya. Orang yang dicari pastinya adalah orang yang mampu mengelola emosi dengan baik, ya, mengendalikan marah gitu. Jadi ketika psikotes nih misalnya ya ada tes kepribadiannya gitu ya. Kalau ada muncul tinggi agresivitas, mungkin respon ketika marah ya, melempar barang misalnya atau hasrat untuk pengennya mencaci maki gitu ya. Nah, artinya dia ada kecenderungan agresivitas gitu ya. Itu pasti banyak dipertimbangin untuk diterima gitu ya. Siapa sih yang nggak ngeri kerja sama orang yang sukanya ngamuk? Ya itulah teman-temannya pada takut semua. Betul, ini itu salah satu pertimbangannya seperti itu. Karena yang namanya kerja kan kita pasti di bawah tekanan nih, konflik itu pasti ada. Ya. Kemudian kaitannya dengan gaya kerja, ya. Gaya kerja, nah biasanya orang itu akan dilihat apakah dia tipikal teori ya, atau dia tipe bisa mengerjakan secara terstruktur apa tidak, secara terperinci atau detail. Nah itu menyesuaikan nanti dia akan bekerja di bidang mana gitu ya. Makanya biasanya kayak psikotes kerja itu akan ada bagian-bagian, kemudian juga job desk ya. Nyari orangnya disesuaikan dengan job desk yang nantinya akan dia handle begitu. Membahas sedikit nih tentang psikotes pada tahap seleksi kerja. Nah ternyata pada tahap psikotes itu nanti pendaftar atau calon karyawan baru itu akan terlihat ya Bu, apakah dia ekstrovert, introvert, atau karakternya seperti apa, itu bisa terlihat juga ya dari situ. Ya bisa terlihat juga ya, apalagi psikotes itu kan nanti rangkaiannya ditambah dengan wawancara gitu ya. Jadi kita bisa tahu mendalam. Memang itu digunakan ya sebagai patokan untuk kita mempertimbangkan orang ini pantas nggak untuk menduduki jabatan atau posisi yang diharapkan, yang dicari itu gitu. Jadi kalau bisa, karena ini kan sesuatu hal yang sifatnya dari dalam diri dan nggak instan ya. Jadi mungkin bagi mahasiswa yang mungkin saat ini ya di semester akhir ya sambil menyelesaikan studi, meningkatkan prestasi akademiknya, juga inilah sekaligus men-challenge diri untuk memperbaiki hal-hal apa sih yang sekiranya dalam diriku ini kemungkinan besarnya nggak diperlukan ketika nanti bekerja atau mengganggu ya, menghalangi untuk mendapat pekerjaan secara cepat gitu. Jadi berproseslah sedini mungkin gitu loh ya, karena sesuatu hal yang diadaptasikan itu prosesnya nggak yang langsung terus jadi pribadi yang sesuai dengan harapan perusahaan jadi baik banget ya, itu butuh proses gitu ya. Sehingga apa yang kalian kerjakan dalam psikotes yang diinterpretasikan hasilnya sesuai, karena emang pasti sesuai dengan nilai-nilai diri gitu. Buat teman-teman, baik dari mahasiswa tingkat akhir atau buat kalian yang lagi